Nenek, buka pintunya, tolong aku. Tolong buka pintunya, aku butuh bantuan. Martha, kau penari yang luar biasa. Jauh lebih menawan daripada gadis-gadis muda. Julian, kau memang pandai merayu. Nenek, tolong aku. Tolong aku. Pemakaman ayahmu baru saja berakhir. Tidak bisakah kau tinggal 1 hari lagi? Mama, asma Mia, baru sedikit membaik dalam 2 tahun terakhir. Kita masih harus sangat berhati-hati. Kalau begitu, tidak bisakah Bimo dan ibu mertuamu membantu sedikit? Bimo, dia sibuk dengan pekerjaan, dan ibu mertuaku kesehatannya tidak baik, meninggalkan Mia dalam perawatan mereka. Aku merasa tidak tenang saja. Kesehatannya tidak baik? Ibu mertuamu itu setiap hari hanya menari dan main kartu. Katakan padaku, selama bertahun-tahun kau menikah ke keluarga setiawan, pernahkah mereka mengangkat tangan sedikit pun di rumah atau menjaga anak itu bahkan untuk beberapa hari? Sudahlah, aku hanya berharap Bimo bisa lebih pengertian. Maka tidak akan sia-sia aku membantunya mendapatkan promosi manajer umum itu. Mama, itu kau? Bodohnya. Perjanjian warisan akan berlaku besok. CEO Grup Mulia, aset miliaran rupiah, semuanya akan menjadi milikmu. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi berjuang begitu keras. Baiklah, ayo kita pergi. Mama, kamu juga jaga baik-baik dirimu. Kalau Bimo mendengar kabar ini, dia pasti sangat senang. Mia, ada apa? Mama, aku merasa tidak enak. Cepat selamatkan aku. Mia, apakah ini serangan asma? Di mana inhalermu? Cari inhalermu, pakai sekarang. Aku tidak memilikinya. Kamu di mana? Mama akan menjemputmu sekarang. Aku tidak tahu. Nenek menyuruhku tetap di dalam. Pintunya tidak bisa dibuka. Aku merasa tidak enak. Mama, selamatkan aku. Mama, selamatkan aku. Mia. Mia, bicara padaku. Jangan kau menakut-nakutiku seperti ini. Mama, tolong aku. Mia. Mia, bicara denganku. Jangan membuat Mama takut. Halo? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa asmanya kambuh tiba-tiba? Apa? Aku sedang melakukan sesuatu. Mama, kamu sedang mengawasi Mia? Ya, siapa lagi? Kamu? Mama, asma Mia kambuh lagi. Cek dia, cepat. Asma Mia. Bukannya kita sudah mengobatinya 2 tahun lalu. Bagaimana bisa kambuh lagi? Mia baru saja menghubungi aku. Dia bilang, dia merasa sangat sakit. Anak-anak sering membuat cerita. Mia adalah anak yang bijaksana. Dia tidak akan berbohong. Jadi sekarang aku yang berbohong? Chloe, aku membantu kamu mengawasi anakmu. Dan ini balasannya. Mama, itu bukan maksudku. Aku hanya sangat khawatir tentang Mia. Bisa kamu tolong cek dia? Apa yang harus dicek? Aku adalah pengasuhmu yang tidak dibayar. Dan aku harus menerima sikapmu? Mama, kamu di mana? Tentu aku di rumah, membantu Mia dengan PR-nya. Mama, kamu sedang keluar menari? Lalu kenapa kalau aku? Apa yang salah dengan menari? Karena aku mengasuh anak, tidak berarti aku tidak bisa punya waktu untuk diri sendiri. Sungguh, bahkan tidak bisa menikmati tarian tanpa diganggu. Abaikan dia, mari kita lanjutkan.
Pak, tolong, kendarai lebih cepat. Mia, Mama sudah pulang. Mia, kamu di mana? Mia? Mama, jawab teleponnya. Kamu bawa Mia kemana? Nomor yang kamu hubungi tidak dapat dihubungi. Bimo, kamu repot-repot membeli untuk putri saya gaun prinses yang harganya 30 juta rupiah. Itu terlalu berlebihan. Jangan terlalu formal dengan saya. Saya yang harus berterima kasih kepada kamu karena memberikan rekomendasi baik untuk saya kepada Ibu Ratna Mulia. Dipromosikan menjadi manajer umum semua berkat kamu. Bimo. Dengan talenta kamu, menjadi manajer hanya soal waktu. Saya hanya mengungkapkannya secara santai. Bagaimana mungkin seorang karyawan level rendah dari perusahaan kecil seperti saya mungkin mengenal seseorang yang begitu penting seperti Ibu Ratna Mulia? Saya harus menerima telepon ini. Ada apa? Bimo, asma Mia kambuh lagi. Telepon Mama sekarang. Suruh dia untuk mengeceknya. Tapi asma Mia sudah terkontrol, kan? Asma bisa kambuh lagi. Mama membawa Mia keluar untuk berdansa. Kamu harus pergi dan menjaga dia. Saya sibuk bekerja. Tak ada waktu. Kalau begitu telepon saja Mama. Suruh dia menjaga anak itu. Siska, Mama saya akhirnya setuju untuk menjaga anak kita. Tidak bisakah kamu percaya padanya? Waktu Mama membawa Mia keluar berdansa, Mia hampir diculik oleh seorang penculik. Bagaimana saya bisa percaya padanya? Dan siapa yang salah? Kamu harus kembali ke orang tua kamu. Jika kamu tidak, apakah saya akan memohon bantuan mama saya? Bimo, Saya sudah menikah dengan kamu selama 7 tahun, dan saya belum pernah pulang sekali. Sekarang ayah saya sudah meninggal, tidak bisakah saya pulang untuk melihatnya sekali lagi? Saya akhirnya paham sekarang. Kamu hanya ingin mengambil uangku dan memberikannya ke keluarga kamu, kan? Kamu. Bimo, mungkin kamu sebaiknya melakukan telepon itu. Siska hidupnya begitu baik, dia hidupnya terlalu mudah. Hal kecil saja terjadi, dan dia langsung panik. Berhenti membuat keributan. Mama saya menjaga anak sama sekali bukan masalah. Saya sedang rapat. Saya akan menutup telepon. Bimo Setiawan. Bimo, apakah Siska khawatir tentang anak itu? Ya. Apakah Siska khawatir bahwa Ibu Marta tidak bisa merawat anak dengan baik? Siska memang luar biasa. Ketika menyangkut merawat anak, generasi tua benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Apalagi yang dia inginkan. Seandainya saja Lili kita bisa memiliki nenek seperti itu akan sangat menyenangkan. Jangan khawatir, Stella. Aku Om Bimo, Paman Lili. Men, aku pasti akan merawatnya dengan baik untukmu. Halo? Om Rai, apakah kamu di rumah? Ibu Sari, apakah ibu mertua saya di tempatmu? Kenapa tidak ada orang di rumah? Impianmu yang belum selesai Mama menjadi tidak mungkin pergi ke menari. aula dansa, kan? Permisi, bisakah Anda membantu saya mencari seseorang? Putri saya mungkin datang ke sini dengan neneknya. Asmanya kambuh lagi, dan itu sangat berbahaya. Tolong, bisakah Anda membantu saya mencarinya? Nyonya, bisakah Anda menggambarkannya lebih detail? Nama putri saya adalah Mia. Usianya 5 tahun, sekitar setinggi ini. Pakaiannya, aku tidak tahu apa yang dia kenakan hari ini. Bisakah Anda mengizinkan saya masuk dan mencarinya? Maaf, Nyonya, siswa-siswa kami sedang dalam kelas. Anda masuk akan mengganggu mereka. Mia. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau apa dengan cucu perempuan saya? Maaf, saya kira dia putri saya. Saya salah. Salah, kamu penculik. Kamu tunggu sampai orang tuanya tidak ada, lalu coba menculik anaknya begitu? Semuanya, lihat ini, orang ini, dia mencoba menculik cucu perempuan saya.
Penculik sekarang semakin berani menculik anak di siang bolong. Dia kayaknya gila. Pasti ada yang tidak beres dengannya. Maaf, saya benar-benar bukan penculik. Saya benar-benar mencari putri saya, Asma putri saya kambuh. Saya tidak bisa menemukannya. Saya sangat panik, sampai salah mengira orang lain sebagai dia. Siapa tahu, apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak? Saya bukan penculik, saya benar-benar harus menemukan putri saya. Bilang saja ke polisi. Saya akan telepon mereka sekarang. Kamu tidak akan lolos dari ini. Semuanya, tolong, ini salah paham. Ibu ini benar-benar di sini, mencari anaknya sendiri. Dia bukan penculik. Mencari anakmu tidak membuatnya jadi benar. Lihat, kamu membuat cucu perempuan saya menangis ketakutan. Ya, kamu tidak bisa begitu saja mengganggu anak orang. Hanya karena kamu mencari anakmu sendiri. Saya harus menemukan Mia sekarang. Apa saya bilang kamu boleh pergi? Kamu membuat cucu perempuan saya menangis. Kamu harus mengganti kerugian atas trauma emosionalnya. Lepaskan saya. Saya harus menemukan putri saya. Sungguh tidak ada waktu lagi. Lepaskan. Semuanya, tolong, hentikan ini. Dia benar-benar mencari anaknya sendiri. Biar saya pergi. Telepon polisi sekarang. Ibuku di dalam sedang menari dengan Lily, biarkan saya antar kamu melihat. Baiklah. Sudah lama saya tidak bertemu ibumu. Ibuku terus bilang, sudah lama sekali, dia tidak makan masakanmu. Dia bahkan bilang, dulu, lebih baik dulu saya menikah denganmu. Tidak apa-apa. Kalau ibumu mau makan, saya akan masak untuk kalian setiap hari mulai sekarang. Lepaskan saya. Jangan harap bisa pergi. Kita tidak boleh membiarkan penculik itu lolos. Telepon polisi untuk menangkap si penculik. Sudah saya bilang lepaskan. Telepon polisi sekarang. Lepaskan saya, kalian semua. Biar saya pergi. Liam, kamu sedang apa di sini? Kamu tidak harusnya di tempat kerja? Ini ulang tahun anak Stella. Cuma beli hadiah. Bimo, putri kita sedang dalam masalah sekarang. Tapi kamu di sini dengan cinta sejati kamu, merayakan ulang tahun, ayah hebat kamu ini. Omongan apa yang kamu bicarakan? Omongan apa? Kamu biasanya enggan untuk bahkan membeli Mia baju $50. Tapi untuk putrinya, kamu beli gaun princess bernilai puluhan juta rupiah. Coba pamer. Tidak. Anak kolega sedang ulang tahun. Apa masalahnya? Chloe, jangan salah paham. Tidak ada apa-apa antara Bimo dan aku, dia hanya merasa kasihan, karena Lily tidak punya ayah, makanya dia lebih peduli sedikit. Tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa dia meninggalkan putri yang sakit kritis sendiri untuk bersenang-senang di sini dengan kamu dan mencurahkan hati untuk anak kamu? Chloe, Mia bersama mama saya. Apa yang mungkin terjadi? Berhenti membuat keributan. Bimo, saya tidak peduli untuk siapa kamu beli hadiah. Saya perlu melihat Mia sekarang. Telepon mama kamu segera. Saya perlu tahu di mana Mia. Chloe, kamu memberi saya perintah? Jangan lupa, saya yang menopang keluarga ini. Kamu hidup di bawah atap saya, makan makanan saya. Apa yang memberi kamu hak untuk bicara kepada saya seperti itu? Bimo, jangan berdebat dengan Chloe, dia hanya pemarah. Chloe, Mia adalah cucu perempuan Ibu Marta sendiri. Dia pasti akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Dengar itu, mama saya pasti akan merawat Mia dengan baik. Saya sudah telepon mama banyak kali. Dia tidak menjawab. Kamu tahu bagaimana dia? Begitu dia masuk ke lapangan dance, dia lupa semua hal lain. Mia tidak aman dengan dia. Apa yang tidak aman tentang itu? Mama saya membesarkan saya sendiri. Ada sesuatu pernah terjadi pada saya? Dulu, mama kamu pergi square dancing dan lupa menjemput Mia dari sekolah. Mia menunggu dia selama 3 jam penuh. Dan waktu lain, mama kamu sibuk ngobrol dengan teman dan Mia hampir diculik. Mia bisa dalam bahaya sekarang. Chloe, untuk memfitnah mama saya, kamu bahkan mengutuk putri kamu sendiri? Saya, Chloe, Ibu Marta sangat hati-hati dengan anak. Jangan bayangkan hal-hal, Chloe. Kesabaran seorang pria hanya sampai batas. Kalau kamu tidak mundur, kamu akan kehilangan Bimo cepat atau lambat. berhenti bermain orang suci. Stella dengan baik menasihati kamu. Kenapa kamu mendorong dia? Mama. Mama! Kau wanita kejam. Kau mencoba menculik cucuku saat aku tidak melihat. Dan sekarang,
Kau memukul putriku. Beraninya kau. Siska, aku sangat kecewa padamu. Siska, kalau kau punya masalah denganku, katakan. Tapi putriku masih anak-anak. Liam, aku akan mengabaikan yang lain untuk sementara. Telepon ibumu. Sekarang, aku perlu tahu di mana Mia. Sudah selesai? Kau ingin tahu? Kalau begitu, telepon dia sendiri. Sudah, aku sudah meneleponnya ratusan kali. Dia tidak mau mengangkat. Ibumu tidak mau mengangkat. Mengapa ibuku tidak menjawab? Kalau kau terus begini, kita bercerai. Baik, Asalkan kau berhasil menelepon kali ini dan menemukan Mia, aku akan menceraikanmu di tempat. Ini anakku. Halo, ada apa nak? Letakkan di speaker. Ibu. Siska bilang Mia sedang serangan asma. Dia dalam bahaya. Benarkah itu? Kau percaya kebohongannya? Mia baik-baik saja bersamaku. Dia bermain sampai lelah dan tertidur. Tidak ada asma. Aku tidak percaya padamu. Suruh Mia bicara di telepon. Aku perlu mendengar suaranya. Sudah kukatakan, dia sedang tidur. Kau benar-benar ingin membangunkannya. Anak ini bersamaku. Kau benar-benar tidak percaya padaku. Kamu di mana? Aku akan menjemputnya. Aku sedang latihan di taman. Lalu mengapa kau berbohong dan bilang kau di rumah bersama Mia? Aku tidak bisa menemukanmu di mall. Aku hanya tidak ingin kau khawatir. Martha, kita masih menari atau tidak? Oh, jangan khawatir. Harus pergi. Bicara nanti. Halo, Ibu? Siska, kau dengar itu? Telepon ibuku berfungsi dengan baik. Kau gila. Membuat keributan tanpa alasan. Liam, begitu aku menemukan Mia, kita bercerai. Mama tolong aku. Mia, tahan. Mama datang untukmu. Mia, tahan ya. Mama datang sekarang. Mia, Mama akan kembali dalam beberapa hari. Obat ini bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu harus selalu membawa ini. Pastikan kamu tidak kehilangan ini. Oke, Mama, aku akan ingat. Anak Mama yang baik. Mama, asma Mia bisa kambuh setiap saat. Inhaler ini, kamu harus pastikan dia selalu membawanya. Jika dia mengalami serangan asma, gunakan langsung. Kamu tidak boleh ceroboh tentang ini. Aku tahu. Jangan cerewet. Aku harus memberikan ini ke anak itu, supaya Siska tidak bisa menyalahkan aku lagi. Kenapa begitu sepi? Dia pasti sudah tidur. Lebih baik tidak membangunkannya, supaya dia tidak mengganggu aku lagi. Lanjut. Aneh. Asma dia belum kambuh sejak lama. Kenapa bisa kambuh sekarang? Bimo, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, hanya batuk. Oh, ya, Bimo.
Maukah kamu datang untuk makan malam? Mamaku bilang sudah lama sekali sejak dia makan ikan tim kamu. Ya, Bimo. Aku bahkan sudah membeli ikan. Sangat segar. Baiklah. Karena kamu semua begitu antusias, aku akan membuatnya. Yeay, hebat. Aku sangat sayang kamu, Om Bimo. Anak baik, Lily. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Martha. Hei, kamu kelihatan benar-benar tidak fokus hari ini. Ini gara-gara menantu perempuanku. Aku cuma mau bantu jaga anaknya. Terus dia ngapain? Terus-terusan nelpon. Buru-buru banget. Seolah-olah aku bakal sakiti putrinya. Martha. Dengar, Martha. Kamu sudah berada di titik dalam hidup di mana kamu harusnya cuma menikmati diri sendiri. Biarkan anak-anakmu yang urus masalah mereka sendiri. Maksudku, coba lihat, rambutmu mulai berubah karena stres. Hanya kamu yang benar-benar peduli, Julian. Tidak seperti menantu perempuanku. Yang dia lakukan cuma cari-cari kesalahanku sepanjang hari. Martha. Jadi, tentang yang kubicarakan tadi, les privat Royal Dance itu, sudah kamu pikirkan? Maksudmu kelas yang katamu bisa bikin wanita merasa muda lagi? Tepat sekali. Begitu kamu mendaftar, kamu akan benar-benar mengalahkan gadis-gadis muda itu. Oke, aku beli. $200.000? Martha, itu sudah harga terbaik yang bisa kuberikan. Lagi pula, anakmu kan baru naik jabatan jadi manajer, ya? Untuk keluarga sepertimu, itu cuma uang receh. Benar. Anakku sekarang penghasilannya 1 juta setahun. Dia seorang manajer umum. Uang bukan masalah. Baiklah, Julian, aku percaya padamu. Terkirim. Terima kasih, Martha. Kamu seperti saudara bagiku, sumpah. Sangat menenangkan. Halo, permisi, apakah Anda tahu di mana grup tari latihan hari ini? Tidak ada grup tari yang latihan di sini hari ini. Kalau begitu, pernah lihat seorang wanita yang lebih tua? Dengan anak setinggi kira-kira segini? Tidak melihat mereka. Pengeras suara. Halo? Ada apa lagi? Telepon ibumu lagi. Dia kasih alamat palsu. Chloe, kamu sudah selesai belum? Pertama kamu bilang HP-nya mati. Sekarang kamu bilang alamatnya palsu. Kapan kamu belajar berbohong seperti ini? Aku tidak bohong. Aku sedang di taman sekarang. Ibu tidak ada di sini. Kamu cuma cari masalah. Om Bimo, makan. Diam. Putri kita bisa dalam bahaya yang sebenarnya. Dan kamu sibuk bermain ayah untuk anak orang lain? Serius? Siska, jangan berani-beraninya. Aku cuma Om Bimonya Lily. Berhenti menghubungiku. Halo, Bimo. Bimo, jangan simpan dendam pada Siska. Dia cuma lagi berusaha menarik perhatianmu. Tapi dia berani sekali sampai menuduh ibuku berbohong dan bahkan mengutuk putriku. Apa yang dia lakukan benar-benar keterlaluan. Stella, kamu tahu. Kayaknya aku batal makan malam di rumahmu nanti. Setelah aku antar kamu, aku akan cari anakku. Lily, ada apa? Perutnya sakit lagi ya? Jangan nangis, Lily. Kita pergi ke rumah sakit. Dia teman ibu mertuaku. Ibu Sinta, aku Siska Mulia, istri Bimo Setiawan. Ibu mertuaku sering menari dengan ibu. Ibu ingat aku? Oh, kamu, Siska. Ada apa? Ibu tahu ibu mertuaku di mana? Aku tidak bisa menghubunginya. Oh, ibu mertuamu? Dia lagi menari dengan beberapa anak muda. Dia bahkan coba ajak kami semua untuk daftar kelas mereka. Kamu harus nasihati dia sebelum dia tertipu. Kalau begitu, ibu punya alamatnya?
Katanya di perumahan bahagia. Kamu bisa temui dia di sana? Oke, terima kasih, Ibu Sinta. Terima kasih banyak. Aku harus pergi dulu. Halo? 112, saya ingin melaporkan kejahatan. Pak polisi, di sini. Putri saya asmanya kambuh. Saya tidak bisa menghubunginya. Tolong, saya mohon, Anda harus membantu saya mencarinya. Ada orang di rumah? Kami polisi. Tolong buka pintu dan bekerja sama dengan kami. Kenapa polisi datang? Mereka bukan cari aku, kan? Marta, buka pintu. Mia sekarat, buka sekarang. Chloe, berani sekali kamu. Kamu benar-benar laporkan aku ke polisi? Chloe, kamu gila ya? Aku cuma mau bantu kamu jagain anaknya. Lihat kamu laporkan aku ke polisi. Asma Mia kambuh lagi. Dia sekarat. Biar aku masuk cari dia, sekarang. Kamu ngomong apa sih? Mia lagi tidur nyenyak di dalam. Bu, penelepon melaporkan anak dalam bahaya mengancam jiwa. Kami harus masuk dan memeriksa. Anda perlu bekerja sama. Ini semua salah paham. Di usia saya ini, saya cuma mau bantu dengan menjaga anaknya. Dia tidak hanya tidak tahu terima kasih, dia bahkan laporkan saya ke polisi. Hidup saya susah sekali. Pak polisi, mungkin lebih baik Bapak kembali saja. Ini cuma urusan keluarga. Kami bisa urus sendiri. Ini detak jantung Mia, sudah sangat lemah dan berbahaya. Kalau ditunda lagi, dia bisa mati. Detak jantung apa? Saya rasa ini hasil editan Photoshop. Chloe, kamu cuma tidak tahan melihat saya bahagia. Kamu sengaja buat masalah di sini. Saya yang buat masalah? Nyawa Mia sedang di ujung tanduk sekarang? Dan kamu di sini, bersenang-senang. Apakah kamu pantas jadi neneknya? Jadi saya salah karena jagain anakmu. Begitu, Chloe. Saya lebih baik mati hari ini daripada membiarkanmu masuk ke rumah ini. Kamu. Mia. Minggir. Kamu gila ya? Sudah saya bilang Mia lagi tidur di dalam. Mia. 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 Mia, bangun. Mia. Buka matamu dan lihat mama. Mia, bangun. Buka matamu dan lihat mama. Perumahan bahagia, kami menemukan anak tidak sadarkan diri di sini. Tolong kirim ambulans segera. Apa yang perlu gugup? Dia cuma capek main dan ketiduran. Lihat, dia baik-baik saja. Ini yang kamu sebut baik-baik saja? Kalau ada apa-apa dengan Mia, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Halo? Ibu, karena kejadian dengan Mia, Siska ingin bercerai. Apa anaknya baik-baik saja? Tidak ada masalah. Mia tidur nyenyak saat Siska membawanya pergi. Mia pasti baik-baik saja. Dan Siska cuma mencoba menakut-nakutiku. Itu bagus. Setelah aku urus Lily, aku akan pulang dan menyelesaikan masalah dengan Siska. Ada apa dengan Lily? Tidak serius, cuma sakit perut. Kalau begitu, kamu harus merawatnya dengan baik. Stella banyak membantu keluarga kita, sangat banyak. Dia jauh lebih baik. Tidak seperti Siska itu yang cuma bikin masalah. Oke, aku mengerti. Aku harus pergi, dah. Om Bimo. Ya, Om Bimo bawakan hadiah untukmu. Tebak apa itu? Kelinci. Kamu suka? Lihatlah keluarga beranggotakan 3 orang ini. Ayah yang penyayang dan putri yang berbakti. Sangat bahagia dan sempurna. Sungguh mengundang iri. Ya, gadis kecil yang baru saja dibawa untuk perawatan darurat. Tidak begitu beruntung. Dan ayahnya masih belum tiba. Kudengar nenek anak itu terlalu sibuk menari. Dan anak itu mengalami serangan asma. Dia bahkan tidak menyadarinya. Dan orang seperti itu tidak pantas menjadi orang tua. Asma kambuh? Asma Mia kambuh, keadaannya kritis. Mia? Boleh tanya sesuatu? Tentang anak yang kamu sebutkan tadi, namanya siapa? Namanya Mia. Kenapa? Dia lagi di mana sekarang? Di ruang operasi sebelah sana.
dan kamu. Bimo, kamu mau kemana? Tunggu kami. Mia anak yang baik sekali. Dia pasti akan baik-baik saja. Tidak mungkin. Mia, Bimo, mungkin perawatnya salah, tapi kamu baru saja menelepon Ibu Marta? benar. Ibuku baru saja bilang padaku kalau Mia baik-baik saja. Apa yang aku khawatirkan? Siska mulia, kamu ngapain di sini? Aku ngapain di sini? Tanya saja sama ibumu. Apa hubungannya dengan ibuku? Om Bimo, aku mau dipeluk. Oke. Wah. Biarkan Om Bimo gendong kamu. Anak baik. Kalian bertiga terlihat seperti keluarga yang sempurna. Chloe, sudah kubilang. Aku cuma Om Bimo buat Lily. Dia sakit. Aku cuma bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Jadi Putri Stella sakit, dan kau di sini bersamanya? Apa kau bahkan tahu kalau Mia kita sedang berjuang untuk hidupnya di dalam sana? Berjuang untuk hidupnya? Aku baru saja menelepon mamaku. Katanya Mia baik-baik saja. Kebohongan apa lagi yang akan kau ceritakan padaku? Ibumu bilang padamu bahwa Mia baik-baik saja? Tentu saja. Untungnya aku konfirmasi dulu dengannya. Atau aku akan termakan kebohonganmu. Telepon ibumu sekarang juga. Aku ingin mendengarnya langsung darinya. Sudah selesaikah membuat keributan? Bimo, jangan berdebat dengan Chloe, dia cuma mencoba menarik perhatianmu. Chloe, aku dan Bimo benar-benar cuma teman. Aku tidak akan memperebutkannya denganmu. Tidak perlu. Pria seperti dia bisa kau ambil. Bimo Setiawan, telepon ibumu. Sekarang? Oke. Baiklah, aku akan menelepon. Halo nak, ada apa sekarang? Aku baru sampai rumah. Mama, aku tanya lagi. Apakah Mia benar-benar baik-baik saja atau tidak? Mama, aku tanya lagi. Mia baik-baik saja? Saat Siska membawa Mia pergi, dia baik-baik saja. Mama, bicara apa ini? Justru Mama. Siska, kamu mau bilang apa? Orang di ruang operasi ini bukan Mia sama sekali. Siska, kamu tidak merasa keterlaluan? Liam, nanti kalau dokter keluar, dia pasti akan sebutkan banyak sekali tes dan perawatan. Jangan bodoh. Jangan berani-berani bayar semuanya. Jangan khawatir. Aku tidak akan biarkan dia lolos. Aku tidak akan kasih kamu 1 sen pun. Liam, dokter bilang Mia sekarat karena kekurangan oksigen? Di saat seperti ini, kamu masih percaya omongan mamamu dan kebohongan cinta sejati kamu? Bilang aku menipu kamu? Tentu saja. Kalau kamu tidak tunjukkan bukti, mana mungkin aku percaya? Baik. Kamu akan segera tahu apa yang kukatakan ini benar. Tidak ada. Anggota keluarga. Dokter, bagaimana kondisi putri saya? Putri Anda sudah setengah jam tanpa oksigen. Otaknya sudah menunjukkan tanda penumpukan cairan. Kalau kami terlambat 5 menit lagi, dia mungkin akan berakhir dalam kondisi vegetatif. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan putri saya. Ini formulir persetujuan intubasi. Tanda tangani sekarang, agar kami bisa lanjut ke langkah operasi berikutnya. Baik, aku akan tanda tangan. Kamu mau apa? Formulir persetujuan apa? Ini pasti palsu semua. Liam, lihat ini. Benar. Ini pasti palsu. Katakan, berapa Siska bayar kamu? Sampai repot-repot begini membantunya menipu aku? Ini rumah sakit, saya seorang dokter, merawat pasien dan menyelamatkan nyawa adalah tugas saya. Nyawa putri Anda di ujung tanduk, kalau lebih lambat lagi, mukjizat pun tidak bisa selamatkan dia. Masih mau akting? Mau akting? Aku tunjukkan. Akting. Akting. Liam, kamu sudah gila? Apa kamu mau bunuh putri kita? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Saya sudah jadi dokter selama 20 tahun, saya belum pernah melihat ayah yang seburuk kamu. Putrimu masih di dalam sana berjuang untuk hidupnya. Dan kamu di sini bikin keributan. Kalian yang bikin keributan, kalian semua terlibat dalam penipuan ini untuk mengambil uangku. Apa kalian sama sekali tidak punya hati nurani? Nona Siska, Anda harus menandatangani ini sekarang. Jika ditunda lagi, kerusakan otaknya akan permanen. Baik,
Aku akan menandatanganinya. Siska, jangan berani-beraninya kau tanda tangani itu. Lepaskan aku, Liang. Putri kita sedang berjuang untuk hidupnya. Kamu akan membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Aku yang membunuhnya. Stella benar tentang dirimu. Kau bekerja sama dengan para dokter ini untuk menipuku dan mengambil uangku. Kamu. Saya dokter yang sah. Mengapa saya harus menipu keluarga pasien? Putri Anda sedang menggunakan ventilator saat ini, nyaris tidak bertahan hidup. Jika kita menunggu lebih lama lagi, dia akan meninggal. Aku tidak percaya satu kata pun yang kau katakan, kecuali kau biarkan aku masuk untuk melihat sendiri, untuk melihat apakah Mia benar-benar ada di dalam. Apa yang kamu lakukan? Kamar operasi, bukan tempat yang bisa seenaknya kamu masuki. Oh tidak, kondisi anaknya memburuk. Liam, kamu dengar itu? Kondisi Mia memburuk. Jika kamu ayahnya, tanda tangani formulirnya sekarang. Liam, tanda tangani saja formulirnya dan biarkan Mia hidup. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Aku mohon padamu. Apakah Mia benar-benar dalam bahaya? Liam, jangan berani-beraninya kamu percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dia bertaruh kalau kamu terlalu baik hati untuk membiarkan sesuatu terjadi pada anak itu. Itu sebabnya dia bicara semua ini. Begitu dia tidak bisa melanjutkan sandiwara ini, anak itu akan muncul kembali. Kalau kamu tidak mau menandatanganinya, aku yang akan melakukannya. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan putri saya. Saya akan bertanggung jawab penuh atas segalanya. Mia, Cara Chloe bertindak tidak terlihat seperti pura-pura. kamu harus bertahan. Mama tidak bisa kehilangan kamu. Mungkinkah Mia benar-benar dalam masalah? Liam, dia adalah ibumu sendiri. Mengapa dia harus berbohong? Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Dia stabil untuk sementara. Tapi saluran pernapasannya masih sebagian tersumbat. Kami perlu menggunakan peralatan bronkoskop berpresisi tinggi untuk mengobatinya. Tapi itu memerlukan uang muka. Kamu harus segera membayar biayanya. Baik, saya akan bayar sekarang juga. Sekarang bayar tagihannya. Oke, aku akan bayar sekarang. Kamu ngapain? $80.000? Itu benar-benar penipuan. Liam, teman dokternya bilang sama aku perawatan bronkial harganya nggak sampai segitu, jangan sampai kamu ditipu. Beneran, Stella? Kamu yakin? Aku akan telepon dia sekarang kalau kamu nggak percaya. Halo, Dokter Wang, anak teman sedang dirawat di rumah sakit. Dokternya bilang mereka langsung minta 80.000 untuk perawatan bronkial. Itu normal nggak? Apa? 80.000? Itu pasti penipuan. Banyak rumah sakit yang kayak gitu dan menipu keluarga-keluarga. Liam, lihat, sudah kubilang itu penipuan. Kamu susah payah cari uang ini, nggak boleh dibiarkan ditipu begitu saja. Chloe, gimana? Kamu mau bilang apa? Aku nggak mau jelasin ke kamu. Jangan coba-coba halangi aku menyelamatkan Mia. Liam, kamu ngapain? Chloe, aku yang cari nafkah di rumah ini. Kamu nggak akan dapat 1 sen pun dariku. Siska, jangan kira aku nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Kamu ambil uang 200 juta rupiah itu dan berikan setiap sen terakhirnya ke sanak saudaramu yang miskin di kampung. Dan sekarang kamu masih berencana untuk menipu lebih banyak uang dariku. Halo. Saldo tidak cukup. 200 juta rupiah hilang begitu saja? Dia pasti sudah pulang kampung dan menyerahkan semua uang tunai itu ke sanak saudaranya yang miskin. Apa? Aku tidak pernah menyentuh uang itu. Masih berbohong? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu pasti memberikan 200 juta rupiah itu ke ibumu. Ibuku tidak butuh 200 juta rupiahmu. Lagi pula, dia akan mewariskan miliaran rupiah untukku sebagai harta warisan. Sekarang kembalikan tasku. Jangan halangi aku menyelamatkan Mia. Miliaran rupiah? Dengan sedikit uang yang kamu punya, ibumu saja mencoba menipumu, dan kamu bicara soal miliaran rupiah. Kamu pikir aku bodoh? Itu benar. Ibuku adalah CEO Grup Mulia. Mulai besok, aku akan mewarisi seluruh kekayaan Mulia.
Ibuku adalah CEO grup Mulia. Besok, aku akan mewarisi semua aset Mulia. Apa yang baru saja kau katakan? Kau pewaris grup Mulia? Benar. Aku akan pastikan kau dapat promosi. Tapi sekarang, tolong, berikan saja uangnya padaku. Selamatkan Mia. Bimo, bagaimana mungkin dia pewaris grup Mulia? Kami sudah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun, dan kami tak pernah dengar Ibu Ratna punya putri. Betul. Saat kau menikah denganku, kau bahkan tak minta mahar, dan sekarang kau ternyata pewaris kaya? Serius? Siska, kau akan berkata apa saja untuk mendapatkan uang. Bimo. Dulu, kau tak punya apa-apa. Aku bertahan bersamamu selama 7 tahun sulit. Kau lebih percaya kata-katanya daripada kataku? Kenapa aku harus percaya? Stella sudah membongkar semua kebohonganmu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Bimo, Lily dan aku akan selalu ada untukmu. Jangan sedih. Kau cuma wanita jahat. Bimo, aku mau bercerai. Apa? Kau mau bercerai dariku? Bercerai? Ya, aku bilang kita akan bercerai. Kamu tidak pantas tahu siapa aku sebenarnya. Dan kamu jelas-jelas tidak pantas jadi ayah Mia. Kembalikan tasku. Sekarang, jangan coba-coba menghalangiku menyelamatkan putri kita. Chloe, setiap sen di rumah ini berasal dariku. Kamu pikir bisa menceraikanku dan kabur dengan uangku? Chloe, Bimo bekerja mati-matian. Bagaimana bisa kamu mencoba menipunya? Stella, jangan sok jadi orang suci di hadapanku. Jika ada sesuatu terjadi pada Miaku, Sedikit saja goresan. aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Stella, kamu baik-baik saja? Bimo, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak ikut campur sebagai orang luar. Chloe, lihat kekacauan yang kamu sebabkan. Kamu senang sekarang? Bimo, putri kita sedang berjuang untuk hidupnya sekarang. Tidak hanya kamu mengabaikan teleponku, kamu malah di sini bersamanya, menghalangi jalanku, menamparnya saja sudah terlalu ringan. Chloe, jika hari ini kamu menyentuh Stella, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Tanggung jawab? Bimo Setiawan, Stella, kamu akan menyesali ini, dan saat hari itu tiba, jangan datang merangkak kembali padaku. Memohon padamu. Yang kamu lakukan hanya mengutuk, buat keributan, dan menipu orang. Apa gunanya kamu? Ribut apa ini? Ini rumah sakit. Kalian teriak-teriak apa? Hormat sedikit. Pak, Anda datang tepat waktu. Anda perlu mengeluarkan wanita ini dari sini, sekarang juga. Dia seorang penipu. Dia mencoba menipu temanku. Penipu? Ya, itu dia. Dia ingin mengambil setiap sen yang kukerja keras untuk mendapatkannya dan kabur dengannya. Tangkap saja dia sekarang. Lepaskan aku bukan penipu. Jangan omong kosong. Ini rumah sakit, bukan tempat untuk berdebat. Sekarang keluar. Lepaskan aku. Putriku di sana sedang berjuang untuk hidupnya. Aku tidak akan pergi. Berhenti. Lepaskan dia, sekarang. Putrimu detak jantungnya turun lagi. Kita harus melakukan bronkoskopi sekarang juga. Pergi bayar biayanya, sekarang. Kalau terlambat, dan akan terlambat. Biayanya. Aku akan pergi membayarnya sekarang juga. Dokter, tolong, aku mohon padamu, kamu harus menyelamatkan putriku. Chloe, kembalikan uangku, sekarang juga. Atau aku akan melaporkanmu untuk perampokan hari ini. Berapa lama lagi kamu akan terus begini? Tidak hanya kamu tidak percaya pada istrimu sendiri, tapi kamu juga akan meninggalkan darah dagingmu sendiri untuk mati. Jika kamu masih punya kemanusiaan di dalam dirimu, maka berhentilah menghalangi penyelamatan nyawa. Liam, kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini, Pak. Keluarkan mereka dari sini. Jangan biarkan mereka mengganggu. Kamu harus pergi, sekarang. Pak, bawa mereka keluar dari sini, sekarang. Jangan biarkan mereka mengganggu proses penyelamatan. Silakan meninggalkan area ini. Siska, kamu mengusir saya, dan Bawa dia keluar dari sini, sekarang. Jangan mengganggu penyelamatan. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menahan saya? Jangan sentuh saya. Liam. Apa yang kamu lakukan? Siska, kamu tidak punya hati. Liam.
Kamu baik-baik? Ini semua kesalahan saya. Aku tidak bisa menghentikan Siska. Aku sangat menyesal kamu harus mengalami itu. Cara dia bertindak terlihat nyata. Liam, tolong tanda tangan dokumen ini, agar Mia bisa hidup. Aku akan melakukan apapun, tolong, aku memohon padamu. Kamu sudah lupa apa yang teman dokter saya katakan kepada kita? Itu semua tipuan. Tidak, aku masih khawatir. Aku harus kembali dan mengecek Mia. Baiklah. Tetapi kamu harus berjanji padaku, apapun yang Siska katakan, jangan percaya satu kata pun. Jangan khawatir. Dokter, bagaimana kondisi putri saya? Asma putri Anda sudah terkendali sekarang. Tapi, itu memicu kardiomiopati okultisme. Kardiomiopati okultisme bawaan? Jadi, kita harus bagaimana? Saat ini, satu-satunya obat yang bisa mengendalikan detak jantungnya adalah amiodaron. Tapi, stoknya baru saja habis. Bahkan jika kami mendapatkannya dari kota lain, butuh waktu 1 jam. Tanpa obat itu, anak ini paling lama hanya punya setengah jam. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Di mana aku harus mencari obat ini? Jangan khawatir. Kami sudah mengaktifkan saluran medis darurat. Kami seharusnya segera mendapat kabar. Tapi, Nona Siska, apakah Anda kenal seseorang yang bisa menggunakan pengaruh di bidang medis? Semakin cepat kami mendapatkan obatnya, semakin besar peluangnya. Siapa yang bisa membantuku sekarang? Siska. Mama. Oh, sayang, jangan menangis. Gunakan ini untuk menyelamatkan Mia. Syukurlah, itu obatnya. Ibu Ratna Mulia, jangan khawatir. Kami akan melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Asalkan bisa menyelamatkan cucu perempuan saya, berapapun uangnya atau biayanya tidak penting bagiku. Siska, hal sebesar ini terjadi, dan kamu tidak memberitahu Mama. Ma, maafkan aku. Aku tidak ingin Mama khawatir. Siska, kamu adalah anak kesayangan kami. Tidak ada yang boleh menyakitimu. Jangan khawatir. Dan Mia, dia akan baik-baik saja. Uang yang ini, kenapa aku tidak bisa menghubunginya sekarang, setelah aku pulang? Kamu sudah pulang? Kukira kamu pergi menari lagi. Tentu saja tidak, aku tadi mengerjakan pekerjaan rumah. Kamu pikir aku tipe orang yang digambarkan Siska, yang hanya main-main, sepanjang hari, di... Siska, saat ini, karena apa yang terjadi pada Mia, dia mengancam akan menceraikanku. Apa? Siska mau bercerai karena bocah gila itu? Dia, gila? Ya, dia bersikeras kamu tidak menjaga Mia dengan baik, yang menyebabkan asmanya kambuh. Sekarang anak itu di rumah sakit, dalam perawatan kritis. Itu omong kosong. Mia baik-baik saja. Kurasa Siska sengaja membuat masalah. Kenapa kamu memihak orang luar? Kamu lebih percaya orang asing daripada ibumu sendiri. Bukan, Bu, hanya saja. Siska, saat dia hamil Mia, dia mengalami persalinan sulit. Mia harus diinkubator selama 2 bulan penuh. Nyawa anak itu lebih berarti baginya daripada nyawanya sendiri. Baiklah, aku mengerti. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Cukup? Apa itu Siska dan Mia pulang? Stella, kamu di sini ngapain? Aku tahu kamu, dan Ibu Marta pasti sangat kesal karena Siska, dan mungkin belum sempat makan, jadi aku bikin sedikit makanan dan bawa ke sini. Masuklah. Nah, Stella ini, perhatian. Benar-benar tahu cara merawat orang lain. Jauh lebih baik daripada beberapa orang yang aku kenal. Lihat sudah larut sekali. Siska ternyata belum bawa Mia pulang. Dia benar-benar merasa seperti bangsawan. Bimo, Siska itu nyonya rumah, kamu tahu. Dia sedikit bersikap, itu wajar saja. Nyonya di sini untuk semua hal. Bimo dan aku yang pegang kendali di sini untuk semua hal, besar dan kecil.
Dia bukan siapa-siapa di sini. Lupakan saja. Kita tidak akan menunggunya. Begitu dia sudah tenang, dia akan merangkak pulang sendiri. Ayo kita makan saja. Silakan, Stella, jangan sungkan. Chloe, aku baru saja bicara dengan dokternya. Kondisi Mia sudah stabil. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ini, minumlah sup ini. Mama, aku tidak bisa meminumnya. Lihat ini. Mia sedang berjuang untuk hidupnya di ICU, tapi mereka di luar sana hidup bersenang-senang. Mereka sama sekali tidak peduli padamu atau putrimu. Semua ini adalah kesalahan mereka. Chloe, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Inilah suami hebatku dan ibu mertua hebatku. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah bekerja mati-matian untuk mereka. Inikah balasannya? Ada satu hal lagi, kamu perlu tahu ini. Perusahaan baru-baru ini mengaudit akun. Kami menemukan kerugian sebesar 30 miliar rupiah. Apa? Itu Bimo Setiawan. Sebagai manajer umum grup, dia tidak tahu Stella memalsukan dokumen dan menggelapkan 30 miliar rupiah. Dia selalu mempercayai Stella sepenuhnya. Dia tidak akan pernah percaya Stella akan mengkhianatinya. Tapi sebagai istrinya, apapun yang aku katakan atau lakukan, dia tidak percaya satu kata pun. Jangan khawatir. Aku akan menyuruh seseorang menanganinya. Mama, aku akan menangani masalah ini. Kamu seharusnya berada di samping Mia sekarang. Mereka harus membayar untuk ini. Baru setelah itu kita bisa melindungi Mia. Mama, kamu harus mencopot mereka dari posisinya sekarang. Dan coba pulihkan kerugian perusahaan secepat mungkin. Baik. Halo? Siska, sudah selesai dengan omong kosong ini. Bawa Mia kembali sekarang. Oke, aku akan kembali. Siska, apa yang kamu lakukan? Mama, jangan khawatir. Aku hanya akan kembali untuk mengemas barang-barangku. Tempat itu, aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Mia di mana? Kenapa Mia belum kembali? Kamu tidak pantas tahu. Hei, kamu. Kenapa kamu mengemas? Bukan urusanmu. Siska mulia, kamu menyembunyikan Mia. Apakah kamu ingin membuatku tidak pernah melihatnya lagi? Jangan lupa, aku ayahnya. Kamu bahkan tidak mau menyelamatkan putri kamu sendiri. Kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Kamu bahkan tak mau mengangkat jari untuk menyelamatkan Mia, jadi kamu tidak pantas jadi ayahnya. Baik. Kamu mengeluh aku selalu sibuk kerja, dan tidak merawat Mia dengan baik, tapi kamu juga tidak nyaman kalau ibuku yang jagain dia. Aku akan berubah. Mulai sekarang, aku yang akan merawat Mia dan bantu kamu urus rumah. Gimana? Kamu kembalikan Mia padaku sekarang juga. Jadi, Mia baik-baik saja? Ma? Dia menyembunyikan Mia. Wanita kejam, sengaja menghalangi kami bertemu anak kami. Kamu mau apa? Orang yang paling tidak berhak bicara di sini adalah kamu. Kamu? Beraninya kamu bicara seperti itu ke ibuku. Tahu tidak? Lagi pula kita akan bercerai, jadi aku tak perlu lagi sopan padanya. Siska, kamu serius? Aku akan berikan surat cerainya secepatnya, dan aku pergi tanpa bawa apa-apa. Tapi hak asuh Mia harus jadi milikku. Siska, kamu cuma ibu rumah tangga yang tak punya uang, tak punya kuasa ibu rumah tangga, jadi apa yang buat kamu pikir bisa lawan aku berebut Mia kalau dia cuma akan menderita kalau tinggal sama kamu? Dari hari Mia lahir sampai sekarang, berapa hari kamu benar-benar habiskan bersamanya? Kamu pikir kamu bisa merawatnya dengan baik? Bimo, biar aku kasih tahu soal hak asuh Mia, aku pasti akan dapatkan.
Jangan berani-berani coba ambil Mia dariku. Ya ampun, Siska benar-benar keterlaluan, pakai anak sebagai alat tawar. Siapa tahu apa yang mungkin dia lakukan nanti. Betul, kita sama sekali tidak boleh biarkan wanita seperti dia tetap di sini. Halo, maksud kamu apa? Aku dan Bimo dipecat. Tunggu, jangan-jangan masalah 30 miliar rupiah itu sudah bocor. Stella, kamu bilang apa? Kita berdua dipecat. Bimo, jangan panik dulu. Pasti gara-gara CEO baru itu. Dia belum paham soal bisnis. Ini cuma salah paham. Memecat orang kamu sebut kesalahan operasional? Stella, jangan coba-coba bohong padaku. Masa aku bohong sama kamu? Konferensi pers grup itu besok. Nanti kita temui Ibu Ratna Mulia bersama-sama. Ini pasti cuma salah paham. Benar, kamu benar. Begitu kita jelaskan ke Ibu Ratna Mulia, posisi manajer umum itu pasti masih jadi milikku. Kalian berdua, tunggu dulu. Kami sudah menerima pemberitahuan bahwa kalian sudah dipecat. Kalian tidak boleh menghadiri konferensi pers grup. Aku datang hari ini untuk bicara dengan Ibu Ratna Mulia soal ini. Aku baru saja dipromosikan jadi manajer umum. Masa bisa dipecat? Ya, pasti ada kesalahan. Biar kami masuk sekarang supaya bisa kita klarifikasi. Tidak ada kesalahan. Perintah Ibu Ratna Mulia sudah jelas. Kalian dilarang masuk. Silakan segera pergi. Dasar satpam brengsek, berani-beraninya kau menghalangi kami. Bukankah itu Ibu Ratna Mulia? Ibu Ratna Mulia? Ini aku, Bimo Setiawan. Ibu Ratna Mulia. Mama, kamu urus Mia, aku yang urus di sini. Ibu Ratna Mulia. Aku Stella. Aku pernah melapor ke ibu. Suruh mereka membiarkan kami masuk. Ibu Ratna Mulia. Aku dan Bimo sama-sama dapat surat pemecatan dari perusahaan. Pasti ada kesalahan, kan? Ibu harus beri kami keadilan. Ya, Ibu Ratna Mulia. Keadilan? Masa aku harus memberimu keadilan? Siska, Kamu ngapain di sini? kamu mengikuti kami sampai ke sini? Lupakan saja. Jangan buang-buang tenaga untuk dia. Kita harus cari Ibu Ratna Mulia sekarang. Kalian cari Ibu Ratna Mulia? Bisa bicara denganku saja. Bicara denganmu? Siska Mulia. Kami dipecat itu ulahmu. Aku yang kasih kamu posisi itu, dan sekarang aku tarik kembali. Ada masalah? Kamu yang kasih? Siska Mulia. Apa kamu sudah gila? Kamu pikir kamu siapa? Karena aku adalah pewaris grup Mulia. Apakah status ini cukup untuk menentukan kamu tinggal atau pergi? Siska Mulia, kamu gila ya? Kamu cuma ibu rumah tangga yang menipu suaminya sendiri, dan kamu berani menyamar sebagai pewaris grup ini. Siska Mulia. Kalau kamu kesini cuma mau cari uang hari ini, lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu suruh aku pergi? Apa kamu tahu kalau aku tidak di sini? Konferensi pers hari ini bahkan tidak akan terjadi. Tidak mungkin. Siska Mulia. Tidak mungkin kamu bisa main tipu-tipu di sini hari ini. Hei, semua, lihat ke sini. Dengarkan, semuanya, wanita ini adalah mantan istri saya. Namanya Siska Mulia. Dia pernah berbohong untuk menipu uang saya, dengan bilang Asma Putri kami kambuh. Dan sekarang dia di sini, berpura-pura jadi pewaris grup ini, hanya untuk menipu investasi kalian semua. Siska Mulia, demi sedikit kenangan kita sebagai pasangan, pergi dari sini sekarang juga. Atau saya telepon polisi. Ikatan pernikahan yang seperti apa itu? Bimo Setiawan. Yang paling saya sesali adalah menikah dengan orang sepertimu, seorang pecundang yang tak bisa bedakan benar salah. Kamu? Para tamu terhormat, rekan-rekan, selamat datang di konferensi pers grup Mulia. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut CEO baru kita ke atas panggung. CEO baru? Di mana? Nona Siska, silahkan.
Saya dengar CEO baru adalah putri kandung Ibu Ratna Mulia. Mungkinkah pewaris grup Mulia? Tapi tadi, bukannya Bimo dan Stella bilang dia itu penipu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Siska adalah pewaris grup Mulia? Jangan tertipu olehnya. Dia bukan pewaris, dan dia juga bukan CEO baru. Dia cuma penipu kelas kakap. Siska, berhentilah berpura-pura. Turun dari panggung sekarang. Beraninya dia menyamar sebagai CEO kami di depan semua pemimpin industri ini dan melakukan penipuan ini? Bahkan suaminya sendiri yang menuduhnya. Pasti dia memang penipu. Siska, kamu dengar itu? Hentikan sandiwaramu. Kamu harus minta maaf kepada kami sekarang juga. Baru mungkin aku bisa membelamu di hadapan Ibu Ratna Mulia dan membuatnya membebaskanmu. Bimo, kurasa dia cuma tidak mau bercerai denganmu. Makanya dia merencanakan skema ekstrem ini untuk tetap menggantungmu dan memfitnahmu. Kalau menurutku, kita harusnya hubungi polisi saja. Kamu bilang aku bukan pewaris Mulia, dan bukan CEO baru. Kalau begitu, coba jelaskan. Ini apa? Pengangkatan Nona Siska Mulia sebagai CEO baru grup Mulia, dengan tanggung jawab penuh atas semua urusan grup, efektif segera. Dokumen ini memuat tanda tangan pribadi Ibu Ratna Mulia dan stempel resmi perusahaan. Ini bukan hal yang bisa kamu bantah dengan omongan kosong. Nona Siska. Bagaimana mungkin kamu adalah Nona Siska? Ada apa? Sekarang jadi takut? Identitasku tidak perlu dijelaskan panjang lebar kepada kalian semua. Tapi ada beberapa hal yang menyangkut kepentingan grup. Dan harus segera ditangani. Semuanya, lihat ke sini. Baru-baru ini, audit internal grup menemukan pergerakan tidak normal sebesar 30 miliar rupiah. 30 miliar rupiah? Siapa di perusahaan yang melakukan penipuan penggelapan ini? Stella yang mengajukan kwitansinya. Bimo yang menyetujuinya. Mungkinkah? Apa mereka bekerja sama? Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah melakukan itu? Masih menyangkal? Semuanya tertulis jelas di sini. Kalian berdua yang melakukannya? Berhenti berbohong. Aku tidak pernah melakukannya. Stella yang melakukannya. Bimo. Karena Stella tahu laporan apapun yang dia ajukan akan disetujui otomatis. Jadi, dia memalsukan kwitansinya dan mencuri 30 miliar rupiah dari perusahaan. Stella. Apa itu benar? Bimo, jangan percaya dia. Semuanya palsu. Dia menjebak kita. Stella memanfaatkan kepercayaanmu padanya. Dia tahu kamu tidak akan menyelidiki lebih dalam, Bimo. Apa kamu tahu bahwa dengan membantunya, bahkan tanpa sadar, kamu sekarang terlibat dalam penipuan, dan kamu juga akan menghadapi konsekuensi hukum. Stella, katakan sesuatu padaku. Apa kamu benar-benar menggelapkan 30 miliar rupiah dari perusahaan? Bimo, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Kamu tahu aku orang seperti apa. Benar, kan? Masa aku bisa melakukan hal seperti ini? Itu Siska. Dia yang memalsukan bukti ini untuk balas dendam pada kita. Dia yang melakukan ini, pasti dia. Benar, kamu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ini pasti palsu. Bimo Setiawan. Kamu masih percaya dia, sampai sekarang? Siska, jangan berani-beraninya kamu ke sana. Aku lebih tahu Stella itu orang seperti apa daripada kamu. Dia baik dan lembut. Masa dia mungkin menggelapkan uang perusahaan? Bimo Setiawan. Kamu sudah tidak bisa ditolong. Bahkan sekarang, kamu masih percaya cinta sejatimu. Dan kenapa aku tidak boleh? Kamu cuma seorang pembohong. Kenapa aku harus percaya kamu? Aku pembohongnya? Benar, seperti kemarin, saat aku bilang padamu, Asma Mia kambuh lagi. Kamu masih percaya kebohongan ibumu, bahwa Mia baik-baik saja. Bahkan saat dia dilarikan ke UGD. Kamu menuduhku cari gara-gara dan mencoba menipumu. Kamu benar-benar dibutakan olehnya. Siska Mulia, jangan alihkan pembicaraan. Ya, kita sedang membahas kamu memalsukan bukti untuk menjebak kita. Kenapa kamu malah bicara soal urusan keluarga? Kamu jahat sekali. Bimo, jangan biarkan dia membodohimu. Benar, ini semua palsu. Semuanya. Flash disk ini. Kamu pasti menunggu sampai aku tidak melihat untuk meretas komputerku dan memalsukan semua yang disebut bukti ini.
Jika bukti ini palsu, maka surat penunjukan ini juga pasti palsu. Liam, robek saja? Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Paling buruknya apa? Berhenti berpura-pura. Liam, lihat, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, ini jelas-jelas palsu. Siska, mau jelaskan? Memalsukan bukti, meniru-niru CEO. Ini penipuan, jelas dan sederhana. Kau akan minta maaf sekarang? Atau aku telepon polisi? Aku minta maaf. Kepada orang sepertimu? Berhenti mengulur-ulur dan minta maaf. Apa yang terjadi di sini? Ibu Ratna, syukurlah ibu datang. Ibu Ratna, biar saya katakan, wanita ini sangat berani. Dia tidak hanya mengaku sebagai pewaris grup mulia, dia juga bilang dia putri ibu, dan dia menipu orang-orang. Jangan khawatir, Ibu Ratna, kami akan urus ini untuk ibu. Jangan khawatir, Ibu Ratna mulia. Kami akan segera pergi memberi pelajaran untuk ibu. Memberi pelajaran. Benar, Ibu Ratna mulia. Penipu seperti itu, kami tidak akan biarkan dia lolos begitu saja. Ibu Ratna mulia, Anda. Kenapa Anda memukul saya? Memukulmu? Aku sudah berbaik hati tidak menghabisi nyawamu. Kamu harusnya bersyukur aku masih mengizinkanmu berdiri. Ibu Ratna mulia. Walaupun Anda adalah CEO dan merasa diri begitu tinggi dan berkuasa, Anda tidak bisa sembarangan memukul orang. Kami sudah bekerja keras untuk perusahaan ini, kami berdedikasi, dan hati nurani kami bersih. Stella, kamu tidak benar-benar percaya aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan, kan? Beraninya kamu berdiri di sana dan mengaku punya hati nurani yang bersih. Siska, maafkan aku terlambat. Maafkan aku karena membiarkanmu mengalami itu. Mama, aku baik-baik saja. Apa yang kamu panggil dia? Kamu memanggilnya Mama? Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Ini adalah putri kandung saya, Siska Mulia. Mulai hari ini, dia akan mengambil alih peran sebagai CEO grup mulia. Tidak mungkin. Siska, putri Ibu Ratna mulia? Sebagai presiden grup mulia, saya bersaksi sendiri. Kamu pikir ini palsu? Jadi kamu bilang bukti korupsi dan surat penunjukan itu semua benar? Bimo dan Stella sudah tamat. Tidak hanya mereka mencuri, mereka juga membuat pewaris asli marah. Sudah sepantasnya. Tidak, Ibu Ratna, tolong, saya salah. Saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak pernah bermaksud mencuri dari perusahaan. Saya hanya meminjamnya. Saya akan membayar semuanya, saya janji. Bayar kembali, kamu menghabiskan 30 miliar rupiah untuk judi, membuang setiap sennya. Dengan apa tepatnya kamu akan membayarnya? Stella, Siska benar. Kamu benar-benar mencuri uangnya, 30 miliar rupiah dari perusahaan, dan saya percaya padamu. Hubungi polisi. Ibu Ratna, itu bukan saya. Itu dia. Bimo melakukan semuanya. Dia memaksa saya. Saya tidak bersalah. Apa yang kamu katakan? Berani-berani kamu menimpakan ini padaku? 30 miliar rupiah itu, saya tidak pernah melihat sedikit pun. Kamu benar-benar tidak menggunakan uang itu? Bimo, dengar. Jika saya tidak menggunakan uang itu untuk melicinkan jalan untukmu, apakah kamu benar-benar berpikir, dengan kemampuanmu yang payah, kamu bisa menjadi manajer umum sendiri? Kamu melakukannya dengan sukarela. Apakah saya memaksa kamu? Baiklah, Stella. Kamu mengantongi 30 miliar rupiah dan hanya memberikan saya remah-remah? Kamu benar-benar penipu ulung. Polisi, cepat, tangkap penjahat ini sekarang. Stella, kamu diduga telah menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah besar. Mulai sekarang, kamu secara resmi ditahan. Tidak, aku tidak melakukannya. Ibu Ratna mulia, bukan aku bersumpah. Benar-benar bukan aku. Aku tahu aku salah. Apa yang kamu lakukan? Kamu salah orang. Aku tidak melakukan apa-apa.
Apa-apaan yang kamu lakukan? Bimo Setiawan, sebagai manajer umum, kamu berulang kali menandatangani invoice palsu Stella, tanpa bahkan meninjau mereka. Itu kolusi. Mohon kooperatif dengan investigasi kami. Tidak, tunggu. Aku tidak tahu. Stella yang menggelapkan dana itu, dia menipu aku. Aku tidak bersalah. Petugas sudah menjelaskan sangat jelas. Kamu juga seorang kaki tangan. Siska, aku mohon, tolong. Ingat tentang 7 tahun pernikahan kita, ingat Mia. Aku mohon, katakan sesuatu untuk aku. Tolong, aku. Bimo Setiawan, izinkan aku bertanya satu hal. Kemarin, ketika aku bilang Asma Mia kambuh dan hidupnya dalam bahaya, apakah kamu percaya aku bahkan untuk 1 detik saja? Di saat seperti ini, kamu masih menyalahkanku? Ya, aku tahu. Aku gagal merawat Mia. Aku tidak memberimu uang itu. Jadi, kamu masih berpikir kalau aku berbohong kemarin? Tidak, bukan itu maksudku. Siska, maksudku, kalau saja kamu memberitahuku siapa dirimu sebenarnya, mana mungkin aku tidak percaya padamu? Bimo Setiawan, lihat ini. Mia benar-benar sakit. Maafkan aku, Mia, Siska mulia. Untuk menjatuhkan ibuku, kau bahkan tega mengutuk anakmu sendiri? Terus saja berakting. Bimo, apa yang kau lakukan? Siska mulia, setiap sen di rumah ini kuhasilkan sendiri, kau tak akan dapat 1 sen pun dariku. Bimo Setiawan, kau terus mengabaikan teleponku. Kelalaianmu terhadap keluarga ini membuat nyawa Mia terancam. Bahkan di ruang gawat darurat rumah sakit, kau masih percaya pada ibumu dan Stella, dan menghalangi dokter untuk menyelamatkannya. Kau mendorong Mia ke ambang batas. Aku tidak tahu, Siska. Aku benar-benar tidak tahu. Kupikir kondisi Mia sudah membaik. Kupikir ibuku bisa merawatnya dengan baik. Kupikir semua pertengkaranmu hanya untuk menguras uangku. Aku benar-benar tidak menyangka kalau ini separah itu. Bimo Setiawan, apapun yang kukatakan atau kulakukan, kau tak pernah percaya padaku. Kau hanya percaya pada ibumu dan Stella. Tidak. Siska, aku memohon padamu, tolong, beri aku 1 kesempatan lagi, hanya 1 kesempatan terakhir. Tolong. Chloe, aku mohon, kasih aku 1 kesempatan lagi, tolong. 1 kesempatan terakhir saja, tolong. Liam, saat kau berhenti mempercayaiku dan meninggalkan Mia, kau sudah bukan lagi suami hebat atau ayah hebat. Aku tidak akan memaafkanmu, dan Mia juga tidak akan. Ini perjanjian perceraiannya, tanda tangani. Sekarang, hak asuh Mia adalah milikku. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku tidak akan menandatanganinya. Mia juga putriku. Beraninya kau merebutnya dariku? Apa kau pikir kau masih punya hak untuk bernegosiasi denganku? Tanda tangan saja. Kau tidak pantas menjadi seorang ayah? Benar. Kau bahkan tidak mau menyelamatkan nyawa putrimu sendiri. Beraninya kau memperebutkan hak asuh? Baik. Aku akan menandatanganinya. Bawa dia pergi. Chloe, aku mohon. Aku tahu aku salah, aku mohon. Jaga baik-baik Mia. Kau harus beritahu Mia. Ayahnya tahu dia salah. Chloe. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menangkap anakku? Bimo Setiawan diduga telah menggelapkan dana publik dalam jumlah besar. Kami akan menahannya. Tidak mungkin. Anak saya tidak mungkin melakukan itu. Lepaskan dia, sekarang juga. Minggir. Jangan ikut campur urusan polisi. Mama, kamu harus selamatkan aku. Kamu harus keluarkan aku dari sini. Keluarkan berapapun biayanya. Mama. Tahan dulu nak, Mama akan bayar jaminan dan langsung keluarkan kamu. Ada apa dengan Julian? Julian, mengenai les privat itu, aku tidak akan lanjut lagi. Aku mau kamu kembalikan uang 200 juta rupiah untuk biaya kursus itu dan berikan padaku, oke? Kepolisian kota. Apakah ini Ibu Marta Setiawan? Ya, saya. Ada apa ini? Julian di mana?
saya perlu bicara dengan Julian. Julian yang Anda tanyakan itu adalah buronan yang dicari karena beberapa kasus penipuan. Kami sudah menangkapnya. Apa? Penipuan? Benar. Julian menggunakan kelas dansa Untuk menipu banyak orang paruh baya dan lansia. termasuk uang 200 juta rupiah Anda. Dan juga, Dia mencuri identitas Anda dan mengambil pinjaman 3 juta dolar. Apa? Dia mengambil pinjaman 3 juta dolar. benar, uangnya sudah hilang. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikannya untuk Anda. Tolong jaga ponsel Anda tetap aktif. 200 juta rupiah. Hilang. Dan sekarang, saya punya utang 3 juta dolar. Mia, kamu sudah bangun. Kamu bisa melihat Mama? Mama. Nenek. Sayangku, oh, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaan kamu? Ada bagian tubuh kamu yang sakit. Mama. Mia, semua ini kesalahan Mama. Mama tidak menjaga kamu dengan baik. Aku membuat kamu menderita begitu banyak. Mulai sekarang, Mama tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi, oke? Sudahlah, yang paling buruk sudah berlalu sekarang. Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi.